Puji Tuhan, Shalom sidang Jumat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua memperoleh sukacita yang daripada Tuhan dan kita tidak pernah bosan-bosan dalam mengikuti setiap renungan firman Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-11 ayat 20 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika si Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, saat ini kita mau belajar firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat yang 20 sampai ayat yang ke-30. Saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu datang kepadanya atau datang kepada Yesus. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya mau bertanya bagi kita semua, jikalau kita mengalami kesulitan, mengalami persoalan hidup, mengalami masalah atau apapun yang kita hadapi, kepada siapa kita datang? Saya percaya ada berbagai macam yang akan kita datangin. Mungkin kita kepada teman kita akan bercerita. Mungkin kita akan datang kepada orang tua kita, atau mungkin yang sudah berkeluarga datang kepada suaminya atau kepada istrinya, atau mungkin kepada anaknya, ataupun
mungkin datang kepada Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini firman Tuhan mau kita dengarkan tentang datang kepadanya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang pertama dikatakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Dikatakan Yesus mengecam beberapa kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-21, celakalah engkau Korazim, celaka engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, di ayat 22, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Sidang jemaat Tuhan, mengapa Yesus mengatakan celakalah engkau Korazim dan celakalah engkau Betsaida? Dan dikatakan bahwa dalam penghakiman nanti tanggungan Tirus itu, kota Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan Korazim dan Betsaida. Kita melihat dikatakan di kota tersebut Tuhan lebih banyak melakukan mukjizat-mukjizat dibanding di kota yang lain. Artinya kita melihat di sini bahwa kota Korazim dan Betsaida, mereka adalah orang-orang yang bebal yang berada dalam kota tersebut, sehingga Tuhan katakan celakalah engkau. Dan ketika tiba saatnya masa penghakiman, bahwa mereka akan turun ke dalam dunia orang mati. Artinya hukuman mereka paling berat. Jikalau kita tadi melihat ada disinggung tentang Sodom, jikalau kita pernah juga mendengar ceritanya dalam perjanjian lama, bahwa mereka lebih parah daripada Sodom dan Gomora. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-24, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Artinya firman Tuhan ini katakan tanggungan Sodom akan lebih ringan, berarti mereka lebih banyak melakukan kesalahan, mereka lebih banyak melakukan dosa dibanding kota Sodom. Oleh karena itu Tuhan mau katakan kepada kota-kota yang dikecamnya, yaitu Korazim dan Betsaida, supaya mereka bertobat, supaya mereka datang kepada Tuhan, tidak bebal. Karena akan tiba saatnya masa penghakiman itu akan tiba, dan Tuhan akan menghakimi sesuai dengan apa yang kita percaya dan apa yang kita perbuat selama kita berada dalam dunia ini. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang. Karena Tuhan akan memberikan keringanan segala beban yang kita hadapin. Apapun yang kita alami saat ini, kesulitan, mari tetap datang kepadanya, percaya. Jikalau kita jatuh, kita bertobat. Jangan kita mengeraskan hati kita. Jangan kita memakai pikiran kita sendiri. Bukan berarti kita dilarang untuk berpikir, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Dalam setiap tindakan kita, pikiran kita mengandalkan Tuhan. Biar Tuhan bekerja. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mau ajarkan bagi kita, datang kepadanya. Bertobat jikalau kita memang belum percaya sungguh-sungguh, atau kita melakukan banyak hal yang berdosa di hadapan Tuhan, maka Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Segala beban yang kita alami saat ini, yang kita pikul, Dia akan tanggung itu. Dia akan memberikan kelegaan jikalau kita percaya dan datang kepadanya. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu materaikan firman Tuhan di dalam hati kita, datang kepadanya apapun yang kamu alami. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai mendengar firman Tuhan yang sungguh luar biasa mengajari kami, supaya kami datang kepadamu segala sesuatu yang kami alami.
kami boleh berharap kepadamu segala beban, kesulitan, ataupun mungkin kami mengalami kami melakukan dosa di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu